Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 33 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sering mengimani dan menyatakan kepada diri kita ketika ada persoalan, kita katakan pada diri kita sendiri, Allah besertaku, Allah pelindungku. Dan ini merupakan satu pernyataan yang merupakan keyakinan bahwasanya Allah itu benar-benar melindungi umatnya. Dan ini merupakan kesaksian daripada seorang Musa yang mengalami secara langsung bagaimana Allah melepaskan mereka dari segala penderitaan, dari segala tekanan yang dihadapi mereka, dan akhirnya mereka bisa sampai ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara, kalimat dalam nas ini merupakan berkat bagi Musa, bagi kaum keluarga Israel sebelum dia meninggal. Di akhir berkatnya, Musa menyatakan bahwa Allah adalah perlindungan Israel. Allah adalah pelindung semua umat yang benar-benar mengimani dan meyakini, dan itu ditunjukkan dengan keperkasaan Allah dengan memberikan kekuatan kepada tiap-tiap orang yang memanggil namanya dan memohon kuasa Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Dan ini saudara bukan hanya omong doang atau harapan-harapan palsu. Tapi ini adalah kenyataan yang sudah dialami dan sejarah menyatakan kuasa Allah yang memberikan kemenangan bagi orang-orang yang mau setia kepada Allah. Saudara yang terkasih, bagaimana kita tetap fokus kepada tujuan hidup yang kekal. Dan kita percaya lengan-lengan yang melindungi kita. Ada tangan-tangan yang melindungi kita. Mungkin Allah mengirim orang-orang untuk membantu kita saat kita benar-benar butuh pertolongan. Entah itu saudara kandung, entah itu sahabat, bahkan ada orang yang tidak kita kenal sama sekali. Kita baru ketemu dan tiba-tiba dia memberikan pertolongan kepada kita. Saya pikir ya, kita ini masing-masing mempunyai beban ataupun persoalan dalam kehidupan kita. Dan ketika itu kita alami, contohnya apa yang saya alami begitu ketika saya merasa beban itu sangat berat untuk melakukan apa yang diinginkan, diharapkan oleh jemaat selama bertahun-tahun, contohnya untuk pembaharuan, pembangunan gereja atau perluasan gereja. Entah itu masalah pembelian lahan, entah itu penimbunan lahan, atau ngurusin berkas-berkas gereja, gedung gereja, saudara. Ternyata pertolongan itu benar-benar ada. Dan pertolongan itu datang dari orang-orang yang tidak kita kenal dan yang tidak pernah kita harapkan sama sekali, saudara. Saya yakin pengalaman iman saya itu bukan hanya saya yang alami, tapi saya yakin kita semua masing-masing pasti pernah bertemu malaikat-malaikat yang tidak kita duga, yang diutus oleh Allah untuk membantu kita. Dan kita orang-orang yang datang ke kota ini untuk merantau dari Wonosobo, kita datang dengan impian kita, hidup kita akan bisa lebih baik dari kemarin-kemarin sebelumnya. Dan harapan itu menggerakkan jiwa kita. Menggerakkan jiwa kita untuk bekerja keras, right labora. Yang kita yakini
Itu yang akan memampukan kita, memberikan kita kesabaran, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menerima kasih dari Allah Bapa. Dan itu yang memampukan kita, saudara, menguatkan kita untuk melewati semua tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus menangis, walaupun kita harus menerima ejekan, menerima cibiran atau pandangan sebelah mata dari orang-orang yang merasa sok hebat dan yang kuat. Tapi ingatlah saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari persoalan kehidupan selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, tetaplah percaya kepada pertolongan Tuhan. Tetaplah percaya akan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan berlindunglah kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita, di dalam harapan kita, dengan iman kita bergerak melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita itu lebih baik dari kehidupan kita yang kemarin. Dan ingat saudara, Allah kita tidak berubah. Allah kita adalah Allah yang tetap memiliki kekuatan yang maha besar, yang akan membawa kita untuk senantiasa mengucap syukur dan menikmati kehidupan yang sudah diberikan Tuhan, karena Dia adalah Allah pelindung kita. Menikmati kehidupan, sehingga rasa bahagia, rasa sukacita, damai sejahtera itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan menjadi manusia yang bersungut-sungut, manusia yang selalu mengkritik, mengomentari kehidupan orang lain. Sementara kita apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, hidup kita menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang lain, dan kita menyatakan bahwa Allah kita itu adalah perlindungan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu yang kuat demi memelihara kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap percaya akan kuasa-Mu meskipun banyak tantangan, kepahitan, kegagalan. Jangan biarkan kami jatuh ya Tuhan dalam pencobaan. Biarlah kami tetap berharap akan pertolongan yang hanya dari Engkau saja. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, gereja KBP Maranatha Rawalumbu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang mempersatukan kami di dalam kasih setia-Mu. Semua hamba Tuhan dan seluruh jemaat-Mu. Agar kami boleh sehati sepikir untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasihani kami Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Dohot tondiku duka biadoban diha bangsa mi o Tuhan nang sude dongaku nasana marhosa budioku do Jahova sai totong nasitok polande bata